Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Wahyu Ramadan dari Prodi Sistem Informasi A semester 6 akan mempresentasikan hasil dari jurnal penelitian saya yang berjudul Analisis Sistem Resiko Implementasi Aplikasi EMIS 4.0 di RA Al-Fatah 2 Banjarnegara. Yang pertama berisikan abstrak, yaitu EMIS 4.0 adalah aplikasi dengan konsep yang menggabungkan teknologi informasi terkini dengan manajemen pendidikan. Dalam EMIS 4.0 yang terbaru, data terkait layanan pendidikan seperti institusi, pendidikan Islam tinggi, madrasah, pondok pesantren, data siswa dan guru, serta data penting lainnya dikelola dan dianalisis secara terpusat dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan aplikasi ini memaksimalkan peran teknologi dengan maksimal, seperti big data, analisis data, dan kecerdasan buatan, untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan Islam. Di Raudatul Atfal Al-Fatah 2 Banjarnegara ini, salah satunya yang telah menerapkan sistem EMIS dalam mengelola data. Namun, sebuah sistem tidak terlepas dari resiko yang terjadi ketika digunakan seperti pada aplikasi EMIS ini. Pada penelitian ini menjelaskan hasil analisis risiko pada salah satu madrasah di Banjarnegara, yaitu RA Al-Fatah 2 Banjarnegara. Kemudian ada pendahuluan. Sistem informasi manajemen merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi kerja, khususnya dalam era teknologi yang berkembang pesat pada zaman ini. Kemajuan teknologi yang begitu pesat mendorong adanya pengembangan khususnya dalam pengelolaan organisasi dari sistem tradisional menjadi sistem berbasis teknologi. Kemudian, dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan sistem informasi manajemen, khususnya di bidang pengelolaan data, Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara telah mempunyai sistem informasi manajemen yang dirancang dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam yang dikenal sebagai EMIS, Education Management Information System. EMIS 4.0 adalah aplikasi dengan konsep yang menggabungkan teknologi informasi terkini dengan manajemen pendidikan. Kemudian, EMIS sebagai sistem informasi manajemen di madrasah dirancang untuk mengatur data dan informasi dalam skala besar yang kemudian nantinya dapat dibaca, diambil kembali, diproses, dianalisis, dan disajikan untuk digunakan dan disebarkan. Dengan adanya EMIS disertai pembaharuannya, diharapkan dapat mengelola data dengan baik dari mulai pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, pengambilan data sampai pada penyebaran informasi dengan menggunakan berbagai peralatan yang tepat, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan dengan cepat dan tepat, untuk dasar pembuatan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pada penelitian di RA Al-Fatah 2 yang beralamatkan di Jalan Garuda, kilometer 3, Parakan Sangga, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, telah menerapkan sistem EMIS dalam mengelola data. Namun, pada hasil wawancara dengan admin operator RA Al-Fatah Banjarnegara, mendapati beberapa risiko dan keluhan yang terjadi pada admin dengan aplikasi EMIS tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dibahas pada bab hasil dan pembahasan. Kemudian, yang kedua ada metode. 2.1 Tahapan penelitian dan pengumpulan data. Metode yang saya gunakan untuk pengumpulan data ini adalah metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman dan informasi baru dengan cara melakukan interaksi langsung dengan sumber data tentang kemungkinan risiko pada Education Management Information System atau EMIS atau Sistem Informasi Manajemen Madrasah di RA Al-Fatah 2 Banjarnegara. Data penelitian diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Kemudian, kegiatan dalam setiap tahapan penelitian dijelaskan berikut ini. Yang pertama ada studi literatur dengan cara melakukan pemetaan artikel terdahulu
yang membahas topik serupa untuk menambah pemahaman tentang sistem manajemen risiko, khususnya di lembaga pendidikan. Selain itu, juga dilakukan dengan cara membaca standar ISO 31000 tahun 2018 untuk menambah pemahaman ketika melakukan analisis manajemen risiko. Kemudian yang kedua, pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung pada sistem EMIS RA Al-Fatah 2 Banjarnegara dan melakukan wawancara dengan admin EMIS RA Al-Fatah 2 Banjarnegara tentang keluhan yang terjadi selama menggunakan sistem EMIS di sana. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko dengan menerapkan standar ISO 31000 tahun 2018 dengan 5 aktivitas. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi, yaitu tahap menyamakan persepsi tentang risiko dan aktivitas manajemen risiko dengan pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, yang berlaku sebagai admin sistem EMIS. Kedua, penentuan konteks dengan cara menetapkan ruang lingkup dari kegiatan manajemen risiko, yaitu Sistem Informasi Manajemen Madrasah atau Education Management Information System atau EMIS, dan menetapkan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian risiko. Kemudian yang tiga, penilaian risiko dimulai dari aktivitas identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dari sistem EMIS. Kemudian yang empat, perlakuan risiko dengan cara memberikan masukan atau solusi untuk mengatasi risiko yang terjadi dalam sistem EMIS. Kemudian yang kelima, pemantauan dan peninjauan dengan melibatkan admin sistem EMIS untuk melakukan pengamatan terhadap implementasi dari hasil manajemen risiko. Yang keempat, tahapan yang terakhir, kesimpulan dan saran, adalah tahap akhir riset. Bagian ini menyajikan kesimpulan riset atau penelitian berupa hasil kegiatan manajemen risiko terhadap sistem EMIS RA Al-Fatah 2 Banjarnegara dan rekomendasi mitigasi risiko. 2.2 Standar ISO 31000-2018. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kerugian. Dikutip dari salah satu jurnal yang berjudul Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000, Jakarta. Badan Standarisasi Nasional dan menjadi tantangan bagi organisasi khususnya sekolah untuk mencapai tujuan, kondisi ini mendorong dilakukannya manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko sehingga memperoleh hasil yang optimal. Penilaian risiko menjadi bagian penting dalam manajemen risiko yang memiliki 3 tahapan inti, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan ISO 31000 tahun 2018 sebagai framework untuk manajemen risiko. ISO 31000 tahun 2018 diciptakan oleh International Organization for Standardization sebagai standar atau panduan untuk melakukan manajemen risiko. ISO 31000 tahun 2018 menjadi versi baru dari ISO 31000 tahun 2009, namun tetap mempertahankan 3 unsur penting dalam manajemen risiko, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses. Tidak ada perubahan yang signifikan, hanya saja standar ini merupakan bentuk sederhana dari versi lama. Kemudian, hasil dan pembahasan. Hasil manajemen risiko pada sistem informasi manajemen madrasah atau Education Management Information System di RA Al-Fatah 2 Banjarnegara sesuai standar ISO 31000 tahun 2018 sebagai framework akan dipaparkan pada bagian ini. 3.1 Komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi telah dilakukan bersama Kepala Madrasah RA Al-Fatah 2 Banjarnegara dan admin operator EMIS RA Al-Fatah 2 Banjarnegara. Tujuannya adalah untuk menyamakan pemahaman tentang risiko dan manajemen risiko, membantu dalam pengambilan keputusan, serta menentukan cara mengatasi risiko. Selain itu, dari komunikasi dan konsultasi juga didapatkan pemahaman terkait kondisi madrasah dan sistem yang saat ini sedang dilakukan. Mengetahui masalah terkait dengan implementasi teknologi informasi
yang pernah terjadi, serta penanganan masalah TI atau SI di sana. Kemudian 3.2, penentuan konteks. Penentuan konteks memiliki tujuan agar penilaian risiko dan perlakuan risiko terfokus hanya pada ruang lingkup, serta berdasarkan kriteria risiko yang telah ditentukan. Ruang lingkup pelaksanaan manajemen risiko itu adalah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau EMIS. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu likelihood dan kriteria impact. Ketika likelihood digunakan untuk menilai risiko dari frekuensi waktu terjadinya risiko. Ada 5 kriteria likelihood, yaitu certain, likely, possible, unlikely, and rare, seperti yang tersaji pada tabel 1. Sedangkan kriteria impact dan kerugian akibat risiko disajikan pada tabel 2 dan tabel 3. Ada 5 kriteria impact, yaitu mayor, high, moderate, minor, and insignificant. Untuk menilai risiko berdasarkan dampak atau pengaruhnya bagi sekolah, sedangkan kerugian akibat risiko terbagi dalam 3 kategori, yaitu low, medium, and high. Merupakan kisaran kerugian finansial dari dampak risiko yang terjadi. Bisa dilihat pada tabel 1. Kriteria certain, keterangan risikonya pasti terjadi. Nilainya ada 5, frekuensinya 1-3 bulan. Kemudian kriteria likely, keterangan risiko sering terjadi. Kemudian nilainya ada 4, frekuensinya 4-6 bulan. Kriteria possible, keterangan risiko cukup sering. Nilainya 3, frekuensi 7-11 bulan. Terus kemudian kriteria unlikely, keterangan risiko jarang terjadi, nilainya cuma 2, frekuensi 1-2 bulan. Kriteria rare, keterangan risiko hampir tidak pernah terjadi, nilainya hanya 1, frekuensi kurang dari 2 tahun. Kemudian bisa dilihat tabel 2 kriteria impact. Kriteria mayor diberi nilai 5, keterangannya risiko membuat aktivitas madrasah berhenti total. Kemudian kriteria high, nilainya 4, keterangannya risiko menghambat hampir seluruh aktivitas madrasah. Kemudian kriteria moderate, nilainya 3, keterangannya risiko mengakibatkan sebagian aktivitas terganggu. Kemudian kriteria minor, nilai 2, keterangannya risiko membuat aktivitas risiko terhambat. Risiko membuat aktivitas sekolah terhambat, namun tidak mengganggu aktivitas utama sekolah. Kemudian kriteria insignifikan diberi nilai 1, keterangannya risiko tidak mengganggu aktivitas sekolah. Kemudian yang tabel ketiga, ada kerugian akibat risiko. Kategori low itu kurang dari 10 juta. Kategori medium itu 10 juta sampai 25 juta. Kategori high, dampak kerugian bisa lebih dari 25 juta. 3.3. Penilaian risiko. Penilaian risiko melalui 3 tahapan penting, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Sebelum melakukan identifikasi risiko, maka perlu dilakukan identifikasi aset yang berhubungan dengan sistem EMIS. Hasil wawancara dan observasi ditemukan 3 kategori aset. Yang pertama, aset data terdiri dari data siswa, data kepegawaian, data mutasi, data prestasi, data kelembagaan, data sarana prasarana, dan data penilaian kerja guru. Kedua, aset software, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau EMIS. Ketiga, aset hardware terdiri dari server, laptop, wifi, router, switch, and kabel LAN. Setelah melakukan identifikasi aset, maka dapat dilanjutkan dengan identifikasi risiko terhadap sistem EMIS. Hasil identifikasi risiko dan analisisnya disajikan pada tabel 4. Ada 4 kemungkinan risiko beserta dampak risiko yang muncul dalam implementasi sistem EMIS.
Analisis resiko dilakukan untuk mengukur atau menilai tingkatan resiko berdasarkan frekuensi resiko dan dampak resiko bagi sekolah dan memanfaatkan dua kriteria yang telah ditentukan pada saat penentuan konteks. Bisa dilihat pada tabel 4, identifikasi dan analisis resiko emis. Alurnya, input data siswa. Kemungkinan resiko yang terjadi, upload data satu persatu. Kode resikonya R01. Dampak resikonya terjadi pengulangan data kembali jika ada salah satu data yang terlewat dan durasi pengimputan yang lama. Likelihood-nya diberi nilai 4, impact-nya diberi nilai 3. Alurnya yang kemudian sinkronisasi. Kemungkinan resikonya belum menyinkronkan data seperti KK dan akte. Kode resikonya R02. Dampak resiko NISN tidak muncul. Likelihood-nya diberi nilai 3, kemudian impact-nya diberi nilai 1. Alurnya kemudian jaringan atau sinyal. Kemungkinan resikonya sinyal yang kurang stabil. Kemudian kode resikonya R03. Dampak resikonya sistem tidak dapat terhubung dengan baik. Likelihood diberi nilai 3, impact-nya diberi nilai 1. Alur checking. Kemungkinan resikonya kurang ketelitian saat mengupload data-data yang akan diinput ke sistem. Kode resikonya R04. Dampak resiko data tidak lengkap dan sistem tidak bekerja dengan baik. Likelihood-nya diberi nilai 3, impact-nya diberi nilai 1. Kemudian evaluasi resiko dilakukan untuk memetakan resiko yang telah ditemukan dan dinilai pada identifikasi resiko dan analisis resiko menggunakan matriks seperti yang disajikan pada tabel 5 dengan keterangan matriks evaluasi risiko sebagai berikut. High 19-25 itu resikonya tinggi, medium 7-18 resiko sedang, dan low 1-6 resiko rendah. Tabel 5 matriks evaluasi resiko emis. Likelihood, certain, likely, possible, unlikely, fair. Insignificant, impact, insignificant, minor, moderate, high, mayor. Jadi likelihood dari rare insignifikannya itu 1, rare minor 3, rare moderate 6, rare high 10, rare mayor 15. Kemudian unlike insignificant 2, unlike minor 5, unlike moderate 9, unlike high 14, unlike mayor 19. Kemudian possible insignificant 4, possible minor itu 8, possible moderate itu 13, possible high itu 18, kemudian possible mayor itu 22. Likely insignificant itu 7, likely minor itu 12, likely moderate itu 17, likely high itu 21, likely mayor itu 24. Certain insignificant diberi nilai 11, certain minor 16, certain moderate 20, certain high 23, certain mayor 25. Kemudian hasil evaluasi risiko dari sistem emis disajikan pada tabel 6 dalam bentuk matriks evaluasi risiko berdasarkan kriteria likelihood dan kriteria impact. Selanjutnya, pemetaan risiko berdasarkan tingkatan risiko disajikan pada tabel 7. Tabel 6, likelihood, rare, insignificant, minor, moderate, high, mayor itu 0, unlike insignificant, minor, moderate, high, mayor itu 0, possible insignificant itu ada R02, R03, kemudian R04. Kemudian langsung ke likely moderate itu ada R03. Kode risiko R01, likelihood diberi nilai 4, impact 3, tingkatan risiko medium risk. Analisisnya, risiko pengulangan data emis kembali jika terlewat dan durasi penginputan yang lama, level risiko medium. Kemudian kode risiko R02, diberi nilai likelihood-nya 3, impact-nya 1. Tingkatan risikonya low risk.
Analisisnya, resiko NISN tidak muncul, level resiko low. Kemudian kode resiko R03 diberi nilai likelihood-nya 3, impact-nya 1. Tingkatan resiko low risk. Analisisnya, resiko pada jaringan yang menyebabkan server emis mengalami overload dan tidak dapat terhubung dengan baik. Kode resiko R04. Likelihood-nya 3, impact-nya 1. Tingkatan resiko low risk. Analisisnya, resiko data tidak lengkap dan sistem tidak bekerja dengan baik. Perlakuan resiko. Perlakuan resiko memiliki tujuan memberikan saran dan rekomendasi yang dapat digunakan admin operator emis R-Al-Fatah 2 Banjarnegara sebagai acuan dalam mengatasi resiko. Perlakuan resiko disajikan pada tabel 8 yang diurutkan berdasarkan tingkatan resiko dari tingkatan tinggi ke tingkatan yang rendah. Kemudian, kode resiko R01 tingkatan resiko medium risk. Perlakuan resikonya memvalidasi data yang akan diinputkan dan melakukan double check data yang sudah diinputkan. Kode resiko R02 tingkatan resiko low risk. Perlakuan resikonya melakukan sinkronasi data setiap data yang dimasukkan selesai diinput. Kode resiko R03 tingkatan resikonya low risk. Kemudian perlakuan resikonya melakukan pemeriksaan dan perbaikan konfigurasi jaringan, memastikan server terhubung dengan router atau switch, menghubungi penyedia layanan internet untuk memastikan tidak ada permasalahan dengan ISP. Kemudian kode resiko R04. Tingkatan resikonya low risk. Perlakuan resikonya memastikan kembali data yang sudah diinput untuk cek kelengkapan data. 3.5. Pemantauan dan peninjauan. Pemantauan dan peninjauan dilakukan bersama admin operator emis R-Al-Fatah 2 Banjarnegara untuk mengkomunikasikan hasil implementasi dari manajemen resiko dan memastikan pengendalian resiko berjalan dengan baik. Jadi, kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan dokumen tentang analisis manajemen resiko pada sistem informasi emis di R-Al-Fatah 2 Banjarnegara. Kemudian kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan dokumen tentang analisis manajemen risiko pada sistem emis di R-Al-Fatah 2 Banjarnegara menggunakan standar ISO 31000 tahun 2018. Riset menemukan 4 kemungkinan risiko yang dapat menghambat bahkan menghentikan kerja emis sehingga berdampak pada terganggunya aktivitas pelayanan administrasi akademik madrasah. 4 kemungkinan risiko terbagi dalam 2 level risiko. Pada level medium, yaitu terdapat penginputan satu persatu yang membuat data harus diteliti agar tidak ada data yang terlewat dan membuat durasi penginputan data menjadi lama. Kemudian, pada level low, pada R02, resiko NISN tidak muncul. Kemudian, ketika sistem belum disinkronasikan. R03, resiko pada jaringan yang menyebabkan server emis mengalami overload dan tidak dapat terhubung dengan baik. R04, resiko data tidak lengkap jika kurang ketelitian dalam mengelola data. R-Al-Fatah 2 Banjarnegara sudah cukup lama menggunakan sistem emis untuk pelayanan administrasi dan akademik. Namun, kinerja admin terhadap sistem belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, riset ini dilakukan untuk melakukan pengelolaan risiko pada aplikasi emis sehingga madrasah dapat memiliki acuan untuk meminimalisir dan mengelola risiko. Dengan meminimalisir dan mengelola risiko, diharapkan kinerja sistem dapat berjalan secara efektif dan efisien menunjang kegiatan administrasi dan akademik di madrasah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.